Lebih mahal dari berlian si Hotman. Lebih mahal kalung gue. Kalau diganti dengan berlian si Hotman gue kagak mau. Buntut dari video viral selebgram Kenzie Millen yang diduga menjelek-jelekan pengacara kondang Hotman Paris Hutapea, lantas membuat Hotman Paris pun naik pitam dan emosi serta marah. Tak lama, Hotman Paris mengetahui video tersebut lalu melayangkan somasi kepada Dr. Richard Lee karena Kenzie memang diakui oleh Dr. Richard Lee untuk mengendorse salah satu produknya, namun bukan brand ambasador dari produknya. Richard Lee pun mengatakan jika Kenzie melakukan live dan menggunakan produk Richard Lee merupakan inisiatif pribadinya, sehingga keluarlah pernyataan yang membuat Hotman Paris merasa tersinggung. Dan kemarin, bertemulah dalam konferensi pers antara Hotman Paris, Dr. Richard Lee, juga Kenzie hadir di sana. Pengacara kawakan itu pun langsung menghujani dara berusia 18 tahun itu dengan ragam pertanyaan yang tentunya juga syarat dengan emosi usai mengetahui alasan Kenzie lakukan hal tersebut. Tak ayal, Hotman Paris langsung utarakan kekesalannya langsung di hadapan Kenzie. Berikut ungkapan kekesalan serta amarah Hotman Paris setelah bertemu Kenzie untuk pertama kalinya. Sebenarnya saya bikin marah gara-gara ada cewek dan ternyata ini ceweknya nih mengatakan seolah-olah aku mau sama dia tapi dia nggak mau gitu loh. Sejak kapan aku ditolak cewek? Yang kedua dia bilang dia lebih cantik dari Aspri gua, ya kan? Ya Aspri gua kan cantik-cantik. Yang ketiga gue juga kaya kan, jadi gitu loh. Oke, jadi itu sebenarnya saya baca dan siapa namanya? Kenzie ini apakah mau pansos atau mau menunjukkan memang sih gue yang aja oke bunga gitu loh. Tapi kan aku udah terbiasa dikelilingi cewek cantik seperti itu. Nah, dibilang, wah aku nggak mau sama kamu katanya kan. Mendengar semua ungkapan kekesalan Hotman, apalagi usai Dr. Richard Lee sampaikan klarifikasi bahwa Kenzie berinisiatif buat video dengan sendirinya tanpa sepengetahuannya. Tiba-tiba Kenzie menangis, kerunduk lesu sembari menutupi wajahnya, diduga saat itu ia baru sadar kalau perbuatannya lantas berujung ranah hukum. Apalagi setelah videonya viral, Kenzie langsung dapat somasi dari Hotman Paris Hutapea. Menitikan air mata dengan terseduh-seduh, akhirnya Kenzie pun sungkem dan berlutut memohon maaf di depan Hotman Paris agar somasi yang dilayangkan dicabut dan permasalahan berakhir damai. Rupanya, ketika Dr. Richard Lee sempat hubungi Kenzie, ia hanya berniat pansos, bahkan tidak tahu apa maksud dari somasi yang dilayangkan oleh Hotman. Baru tahu bahwa somasi bisa berujung penjara. Inilah permintaan maaf Kenzie di hadapan Hotman Paris Hutapea. Saya bujukin dia ini susah karena kan kalau saya ngerasa di tengah ya, saya ngerasa kayak sorry lah ya, saya ngerasa itu kayak ini sebenarnya impactnya nggak langsung ke saya, cuma karena ada perantara sayanya. Jadinya saya itu mau nggak mau terlibat kayak gitu punya. Lu nangis sekarang. Kemarin kau pakai apa? Branya kelihatan bebe. Sekarang nangis. Gini Dede. Hari esok tentang kita nobody knows, oke? Okay? Salam dulu. Maafkan kita. Udah. Di tengah konferensi pers bersama dengan Richard Lee dan Kenzie, Hotman Paris pun sempatkan diri untuk menjawab terkait kontroversi Rasman Arif Nasution yang juga mantan kuasa hukum dari Richard Lee.
Melihat Rasman Arif Nasution dilaporkan oleh banyak pihak, termasuk diantaranya oleh Dr. Richard Lee, Hotman Paris pun akhirnya turut angkat bicara. Tegaskan bahwa apa yang dilakukan Rasman Arif Nasution tersebut sudah fatal. Bahkan menurut Hotman sudah menduga akan terjadi banyak persoalan hukum yang melibatkan nama Rasman. Benar saja, prediksinya sesuai dengan kenyataan. Benarkah di balik laporan Dennis dan Claudia Senduk, Hotman Paris sempat menjadi tempat keduanya berkonsultasi tentang dugaan pelecehan seksual oleh Rasman? Kalau hanya soal tuduhan-tuduhan itu sudah biasa. Itu bagian dari kehidupan selebriti. Ya kan saya udah laporin, itu dugaan tindak pidana dan dia harus masuk. Harus sampai pengadilan, nanti gue ikutin terus. Nggak akan gue berhenti. Rasman sudah dipanggil 3 minggu lalu, tapi Rasman kirim surat minta pengunduran diri 3 minggu ke Mabes Polri. Saya dengar Rasman akan diperiksa lagi hari Senin. Sejak dari awal saya udah ngomong, there is something wrong about ini orang. Ada sesuatu yang salah. Saya udah bilang dari awal. Begitu dia mulai memakai ASPRI, saya bilang sama asisten saya, perhatikan, bakal ada skandal. Bukan hanya Hotman Paris, tentu sebagai mantan klien sekaligus orang yang juga berseteru dengan Rasman, Dr. Richard Lee tidak semata-mata diam. Ia pun turut menanggapi semua pemberitaan yang berkaitan dengan Rasman. Sudah layangkan pelaporan terhadap Rasman atas dugaan penipuan, menjadi kuasa hukum dengan ijazah palsu. Tentu Richard Lee tak pernah sekalipun absen melihat sejauh mana proses hukum dari gugatan yang dilayangkannya. Apalagi, kini Rasman juga berhadapan dengan banyak laporan dari sederet orang dan dugaan kasus yang berbeda. Lalu bagaimana tanggapan Dr. Richard Lee melihat sederet kehebohan yang dibuat oleh mantan kuasa hukumnya itu? Kebenaran itu pasti akan menang sih. Dia juga bikin laporan polisi kok. Sudah. Dia sudah laporan polisi dugaan pemalsuan ijazah. Dia juga LP di Mabes ya. Penipuan, Dugaan ya. pemalsuan ijazah. Tapi kalau menurut saya sudah terang benderang sih bang. Ya. Menurut saya kelewatan aja sih. Apa yang dituduhkan itu semuanya balik semuanya ke dia semuanya. Saya tinggal nunggu ending sih ini. Ini saya tunggu endingnya ini. Ini bukan soal puas atau tidak. Orang harus dihajar sesuai dengan perbuatannya. Itu aja. Saya tidak ada kaitan dengan puas atau tidak. Dia diapain pun nggak ada untungnya bagi saya. Ya, nggak ada untungnya. Saya udah terbiasa berperkara, udah 36 tahun. Ya, tapi karena perbuatan dia udah kelewatan. Beranjak dari tanggapan Hotman Paris Hutapea serta Richard Lee terkait kontroversi Rasman Arif Nasution. Diketahui, 2 hari lalu tanpa sengaja terjadi pertemuan menegangkan sekaligus canggung antara Rasman Arif Nasution yang bertemu dengan Iklim Hakim, mantan kliennya sendiri yang juga berseteru dengannya. Awalnya, Rasman Arif Nasution hanya berniat menemui Uya Kuya untuk klarifikasi terkait banyak hal di dalam podcastnya. Dan kemudian tiba-tiba, tanpa disengaja, ia bertemu Iklima di depan lobi apartemen. Sontak, pertemuan itu berlangsung canggung. Apalagi ketika disapa, Rasman Arif Nasution tidak menatap wajah Iklima. Kira-kira apa yang membuat Rasman sampai enggan melihat Iklim Hakim, padahal dulu menjadi kuasa hukumnya? Halo Kak. Itu mau juga seperti itu ya. Oke. Cukup ya. Oke, Kak. Bang, Abang sudah berani datang ke tempatnya Kak Uya. Pada bertanya nih Bang, Abang sudah gentle. Kapan ke tempatnya Bang Dennis Bang? Oh tidak, saya tidak mau Oke. datang. Why Bang? Begini, tadi sudah saya jelaskan saya sudah sampaikan tadi di dalam. Saya mohon maaf tidak datang ke tempat Dennis. Bang ya, Bang Egy sendiri untuk datang ke sini juga karena itu ya. Dan sebelumnya juga ada undangan. Dan ada undangan dari Uya juga, hanya saja belum saya jawab. Terima kasih. Bang, ini ada Kakim nggak mau disapa? Bang, Kalau kebaikannya pengen sesuatu gimana bang? kita balik. Gini loh, saya kan tinggal di sini. Saya tinggal di sini. Aduh. Saya mau datang tiba-tiba ternyata udah ramai di dalam. Ya udah saya nggak peduli, saya masuk ke dalam.
Dan kita aku dan teman-teman aku lapar dan akhirnya kita pesan gojek, akhirnya kita turun. Terus ada sebut nama Kim. Terus ada sebut nama aku. Terus Kim masuk begitu ikut makin ya. Terus ada kayak ditunjuk-tunjuk sama ibu itu, aku nggak kenal itu siapa namanya. Disindir apa kayak bang? Tapi sebelumnya tahu Bang Rasman mau ke sini. Nggak tahu sama sekali. Nggak tahu sama sekali. Itu Iya, nuduh Kak Astrid nelfon aku. Padahal Padahal kita aku sama karaokean ya? sekali nggak punya nomornya kalau kita lagi karaokean. Kita lagi Lapar, keluar. nyanyi lapar mau ambil makanan, tiba-tiba nuduh dia nyebut nama dan nuduh Kak Astrid telepon aku untuk manggil. Dia ngebahas soal Iklim Hakim, saya memberikan pertanyaan dan kode ke kru dan Astrid. Iklim Hakim perlu panggil nggak? Karena Iklim Hakim tinggal di lantai 20. Nah, tiba-tiba asisten Rasman menyusul Astrid, istri saya. Nggak tahu ngomong apa. Terus habis itu Bu Eli malah-malah, itu ngapain itu Iklim dipanggil-panggil gini-gini segala macam. Jangan sembarangan. Nah, saya tanya, kenapa Bu? Itu Astrid nyuruh telepon Iklim, karena setahu saya Astrid nggak punya nomor telepon Iklim. Yang punya cuma saya. Anak buah saya aja nggak tahu. Jadi kalau tadi Astrid juga bingung mau hubungin Iklim, mau di mana? Karena dia demi Allah tidak punya nomor telepon Iklim. Tentu, melihat gelagat Rasman Arif Nasution yang terus membuang pandangan ketika bertemu dengan Iklima, mengingatkan akan pengakuan mantan asisten pribadi Hutapea. Baru saja ungkap sederet dugaan pelecehan seksual oleh Rasman Arif Nasution terhadap dirinya. Apalagi, kabarnya Iklima punya banyak bukti bahwa Rasman Arif Nasution diduga ingin berbuat tak senonoh terhadap dirinya. Yang kalian tahu kan membela kan. Terus kalau misalnya membelanya dari awal tidak sesuai perjanjian, kayak gimana? Gitu. Apalagi kita mendapati hal-hal yang tidak mengenakan, harus kayak gimana? Berhak dong aku sebagai istilahnya manusia, wanita, speak up untuk mundur gitu loh. Stop arogannya, stop marah-marahnya, stop merasa paling oke, merasa paling benar gitu loh. Karena kita ini terlepas dari Claudia yang punya bukti tentang dia gitu, ya aku juga punya gitu loh. Beliau menjadikan saya istri, beliau mau saya harus menerima beliau, terus kayak harus cobalah pelan-pelan gitu buka hatinya. Tapi nggak bisa, gimana dong? Jangan dipaksa. Aku paham apa yang Claudia sampaikan, kayak dia mendapati perlakuan yang tidak mengenakan, dia kebingungan pada saat kejadian, itu juga yang aku rasakan. Terungkap, rupanya kedatangan Rasman Arif Nasution ke apartemen milik Uya Kuya merupakan di luar perencanaan Uya sendiri. Apalagi diketahui saat itu Uya Kuya sedang mengadakan makan malam bersama keluarga besarnya. Tiba-tiba sebuah panggilan telepon berdering, ternyata Rasmanlah yang menghubungi Uya Kuya. Terima tawaran untuk bertatap muka, Uya Kuya pun angkat bicara dan menjelaskan tentang pertemuan itu. Kabarnya ada banyak hal yang diklarifikasi terkait heboh pemberitaan tentang Rasman Arif Nasution. Bicara panjang lebar dan dimuat dalam konten podcast miliknya. Benarkah Uya merasa masalahnya dengan Rasman sudah selesai? Ataukah semua itu hanya opini dari Rasman semata? Mengucapkan terima kasih kepada Adinda Uya Kuya yang dengan gentle juga kali ya, dengan gentle juga, Sportivitas. dengan sportivitas yang tinggi. Dia kan selalu ngundang. Dan selalu mengundang. Dan setelah Hari ini saya kita tadi bisa. pertimbangkan, saya lagi kumpulin dokumen-dokumen saya dan itulah namanya saya katakan ke guru saya Bang Egi kan. Ada Bu Ida juga tadi, sahabat saya ini sudah seperti keluarga sendiri. Maka Bang Egi perintah saya, Man kamu harus gentle, kamu harus datang ke Uya Kuya, jelaskan semuanya. Oh saya kira dia cerdas. Oke. Memang dia kalau dia lulusan UI, ya kita kan tidak kategorikan juga ya universitas ya kemampuan orangnya. Ya. Karena swasta dan negeri itu sebetulnya tergantung orang. Tidak ada perdebatan, hanya santai-santai saja dan
Bu Ile Deneti ini orangnya paham, saya juga paham. Kalau ada sedikit bicaraan dan di dalam juga tadi ada Iklim Hakim itu. Iya, satu Dan- tower bang. Dan saya ucapkan Satu tower. saya turut berbahagia bahwa Kim hari ini sehat, kemudian bisa dapat apartemen yang mewah begini. Ya mudah-mudahan dia ke depan lebih baik lagi. Yang dibahas adalah klarifikasinya Bang Rasman soal ijazah palsu, soal dia dipecat dengan tidak hormat dari KAI. Habis itu soal dia di Pradi Bersatu, soal Pariki Sitohang, soal Bu Evi Susanti, soal Pak Samsul, soal Iklim Hakim, soal Claudia Senduk, dan soal supir dan ajudan-ajudan itu. Pak Rasman bilang bahwa ini clear ya, soal ijazah ini clear soal ini. Saya bilang clear menurut abang ya. Iya. Tidak clear menurut saya. Oke. Loh kok gitu? Iya. Clear menurut abang, bukan tidak clear menurut saya. Karena tadi saya bilang sama Bang Rasman, Bang, saya akan bertanya secara objektif di sini. Iya. Ya namanya kan podcast. Iya. Terakhir, jika Uya Kuya baru saja bertemu dengan Rasman di konferensi pers miliknya, maka hal berbeda juga dilakukan oleh Dennis Karyesta. Bersama beberapa diduga korban dari perilaku Rasman Arif Nasution. Di antaranya, Claudia Senduk utarakan bahwa dirinya sudah melaporkan dugaan pelecehan seksual yang dilakukan Rasman ke kepolisian. Bahkan, sederet bukti pun sudah diberikan ke pihak kepolisian, seperti halnya yang dilakukan Dennis dengan kasus yang sama. Benarkah ini hanya satu dari sekian banyak pihak yang berani angkat bicara? Bulan apa dan tahun berapa? Baru aja Juni 2022. Nggak bisa sih, kayaknya traumanya nggak bisa hilang deh. Perlakuan genitnya aja sih. Genitnya seperti yang ada di podcastnya Kak Denis, kayak dia suka nanti tiba-tiba gitu kayak aku jujur aja kayak nyentuh menurut saya nyentuh aja udah kayak risih. Kadang dia kalau misalnya nyentuh tangan saya langsung gini, dia bilang oh di kamera kamu jangan dong kayak menghindar kalau saya sentuh. No, nggak bisa, saya nggak bisa kayak gitu, saya nggak mau kayak gitu. Mantan asprinya itu jujur, dia sama Dennis sering telepon saya. Sebelum dia lapor polisi, justru dia nanya ke saya, ada unsur nggak untuk melaporkan? Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.